Selamat pagi bagi kita semuanya. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Kabanjahe. Di sini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe, yaitu Bapak Irianto Bangun SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Kelihatannya juga Bapak sekarang ini sangat ceria. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada pagi hari ini sama Bapak, yaitu tentang masalah pengambilan keputusan. Tentu Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Kabanjahe sering diperhadapkan terhadap kasus-kasus permasalahan. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bisa kan Pak? Silakan. Oke. Iya, baik. Pertanyaan pertama, saya akan berikan pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira yang sering Bapak hadapi. Kalau pas saya Etika, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. langkah pertama Bapak diidentifikasi dulu permasalahannya di mana, kemudian yang kedua Bapak panggil yang bersangkutan, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Iya, dan tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Saya ulangi lagi Pak pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dilema etika. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita hubungkan dengan kultur adat istiadat setempat ya Pak ya. Karena memang ya kita di sini suku Karo, maka kita harus ada budaya Karo yang kita ikutkan ya Pak ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada kalau semua sudah berhubungan dengan saudara, maka apapun permasalahan bisa diselesaikan ya Pak ya. Iya, bagus itu Pak, baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
melakukan langkah-langkah yang Oh begitu ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? biasanya kalau Iya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Ada ya? benar. Iya. Nah, cuma saja ke dalam arti yang berbeda kebenaran itu gitu. Bisa jadi artinya benar sekarang ini benar itu dua-dua ibaratnya kita bilang. Iya. Jadi tidak ada merasa salah satu dari pihak yang dirugikan atau disudutkan ya Pak ya. Iya pengambilan keputusan yang baik Pak. Dalam pengambilan keputusan yang Bapak sering lakukan selama ini di sekolah, adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang merupakan dilema etika? Ada kita berdiskusi dengan manajemen semua. Berarti terbentuk yang kita keluarkan atau guru-guru yang kita anggap senior yang sudah punya kita biasanya sudah meminta saran langsung kepada dia. Kadang-kadang melihat permasalahan itu tidak menghargai guru-guru sendiri sehingga persoalan ini bisa cepat selesai. Iya. Begitu ya Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Dari semua hal yang telah kita bicarakan pada pagi hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dapat Bapak ambil dari pembicaraan kita ini? Tidak. Sahabat tadi kan itu. Artinya kalau kita sebagai pemimpin mampu menyelesaikan masalahnya tanpa ada masalah, artinya tidak terjadi pertikaian atau menjadi kompak kedua-duanya, maka kita semakin ini ya Pak, akrab dengan guru ataupun siswa yang sedang kita selesaikan permasalahannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak waktunya. Dan terima kasih juga buat wawancaranya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan wawancara ini ke depan kita akan semakin baik lagi. Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Kebon Jahe akan semakin sukses. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Iya. Sukses Bu. Iya. Terus cerita. Oke, udah. Guru penggerak menghamba pada murid. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Pada hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Simpang 4. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMA Negeri 1 Simpang 4, yaitu Ibu Nelly Saragi Eksof. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya sangat ceria ya. Sehat Bu? Iya. Boleh saya minta waktu sebentar? Iya. Saya ingin ada berbincang-bincang atau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah pengambilan bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu tinggal ini. Ada nanti 8 item pertanyaan yang ingin saya lemparkan ke Ibu. Terus jadi menjawab Ibu. Tidak jadi masalah kan? Iya. Yang menjadi pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang pernah Ibu hadapi di SMA Negeri 1 Simpang 4 ini selama Ibu tinggal di sini? Kasus dilema etika Iya. kalau untuk mengidentifikasi tersebut kasus yang dilema etika kita harus mengidentifikasi mengenali kasus yang berbeda. Dari sana nanti kita lihat. Tapi kalau dari pengalaman kami ya, untuk bujukan moral itu
terjadi. tidak pernah ada. Yang kedua, dilema etika ya. Dimana pada saat ada case, misalnya anak-anak yang terlambat, rumahnya jauh sekali, sementara transportasi dari sana tahu benar kami itu sulit, Bu. Dia hadir di sekolah dengan terlambat 10-15 menit sudah puji syukur. Tapi kalau dari peraturan kan itu nggak Sudah boleh. melanggar ya Bu ya. Tapi kan itulah dilema etika yang kami hadapi, maka harus kita kenali dengan baik. Satu persatu case-nya itu harus kita pahami dengan benar, latar belakang si anak ataupun latar belakang yang bermasalah lah. Kita harus beridentifikasi dengan benar, kemudian mencoba memahami latar belakang mereka sehingga ada kasus. Oh begitu ya Bu ya. Pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Kalau itulah dilema etika. Iya, itulah yang dimaksud dengan dilema Satu etika sisi tadi. dia memang harus kita bahas, tidak jauh, tapi satu sisi juga kita harus peduli. Maka untuk menjalankan sebenarnya kalau case-nya itu di siswa, harus kita pahami anak dengan baik dan benar dengan pada saat siswa ada case-nya, DT kita libatkan, wali kelasnya juga kita libatkan, karena mereka lah yang lebih tahu karakter si anak. Melibatkan kemudian terutama PKS ke siswa. Iya. Jadi tetap ada pendampingan dari mulai kategori IDP, wali kelas, kesiswaan, dan itulah teman saya siswa untuk menjalankan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusannya kita harus kita juga dampingi apakah memang membawa perubahan yang baik seperti yang kita lakukan. Tapi tetap harus ada pendampingan. Saya ulangi lagi, hampir mirip ini pertanyaan sebenarnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Langkah iya atau prosedur yang secara runut begitulah kalau Ibu ingin mengambil suatu keputusan. Sama seperti yang saya sebelumnya, identifikasi, kenali orangnya, latar belakang keluarganya, latar belakang si anak, kemudian kita gabung dengan apa yang dipahami wali kelas, dipahami oleh DP-nya, dan juga karena yang paling dekat dengan anak-anak kan begitu. Iya. Kalau misalnya sesama guru yang bermasalah, Itu tadi sama potong dulu ya Bu. Kalau itu tadi permasalahannya dengan siswa. Ya, lain lagi cara Ibu mengambil keputusan itu kalau dia guru antara guru dengan guru. Jadi kalau bagaimana pula nanti kalau antara siswa dengan guru? antara guru dengan guru kan tetap harus yang pertama identifikasi. Tetap juga ya. Kalau sudah kita kenal bagus masalahnya apa, kemudian keterlibatan di dalamnya siapa saja, kemudian apa yang mereka bicarakan sehingga case-nya terjadi, maka setelah itu kita panggil dan Itu langkah yang kedua. iya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi berbagai hati, semua bisa diselesaikan dengan baik. Asal ada komunikasi yang baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru. Baik saja. Kalau guru dengan guru, itu lebih kepada jadi semua ada tutur, semua ada bisa masuk. Saya bertutur apa dengan ibu bisa kita ambil dari mana. Kadang kita bermasalah, tapi kalau tutur kita adalah kakak adik, itu lebih baik itu dipakai kakak adik. Jadi jangan rekan sesama guru. Itu ya. Kultur atau kalse budaya masyarakat setempat kita pakaikan pertuturan bisa menyelesaikan semuanya. Itu namanya pendekatan secara kultural ya Bu ya. Artinya kalau sudah bertutur semua bisa selesai ya Bu ya. Karena ada posisi yang harus dihargai dan dipahami
bisa. Hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kolaborasi ya. Dan disitulah peran saya sebagai untuk melibatkan mereka. Jadi tidak Bela. sehingga memberikan kekuatan kepada setiap orang tanpa harus menunjukkan atau membuat satu pihak dengan kebijakan seperti itu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika selama ini? Apakah ada jadwal khusus yang Ibu buat untuk penyelesaian masalah-masalah? Enggak, karena kan yang namanya case itu kan insiden. Iya. Tidak pernah kita rencanakan kapan. Jadi schedule untuk mengatasinya pun tergantung kepada case-nya. Kalau case-nya ringan mungkin langsung di tempat. Hari ini juga. Iya, saat itu juga. Tapi kalau case-nya agak berat dan berlarut-larut, agak sulit mengambil kesepakatan, itu tapi yang pasti selama ini semuanya selesai dan biasanya di tempat karena tidak ada yang berat-berat. Belum ada. Belum pernah ya, artinya yang memiliki permasalahan yang sangat berat yang harus memerlukan waktu untuk berpikir. Ada 1-2 case yang dimana kita itu tidak bisa kita selesaikan di sekolah, tapi kita juga harus melibatkan orang tua, Iya. dan kadang melibatkan orang yang lebih kita anggap berkompeten Untuk menyelesaikan masalah itu. menjadi mediator yang Mediator ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dirasakan? Terkadang kita anggap pola berpikir kita yang benar, Ya. tetapi di sisi lain mereka juga punya pola pikir yang berbeda yang sebenarnya juga benar. Iya. Cuma kebenarannya kita lihat situasi kondisi. Makanya di sana biar bisa kita memberikan kesepakatan mengatasi tantangan ini tadi perbedaan pendapat kemudian tentang lingkungan yang real menjadi fakta di lapangan ya. Maaf sekali buat orang tua, banyak yang masih kurang peduli dengan sehingga pada waktu ada case kita panggil pun mereka tidak hadir. Jadi kurang ada sinergi antara orang tua yang tapi itu pun Orang tua siswa kehadiran kepedulian orang tua siswa itu merupakan suatu tantangan juga ya. Apakah contohnya kalau orang tua itu maka tidak bisa hadir atau mereka memiliki atau memang tidak peduli atau mereka sebenarnya dikatakan tidak peduli memang kalau jadwal mereka teladan itu memang sudah dipatenkan. Iya. Jadi untuk mengunjungi anak kadang-kadang dia merasa udah bisanya nanti kamu aja sama gurumu. dianggap itu nomor sekian ya. Iya, Iya, padahal sesungguhnya sangat penting ya. sangat penting. Iya. Harusnya duduk bersama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah ibu di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Saya tidak sendiri. Iya. Kami bersama. Dengan siapa lagi? Ada PKS, Iya. mulai kurikulum, sarana-sarana, terjadi kesiswaan, kemudian ada guru itu yang siap mendampingi anak-anak dan wali kelas. Kemudian yang mana pengalaman adalah guru terbaik. Guru senior baik di sini termasuk yang memudahkan pekerjaan mereka. Kalau ada case mereka kan lebih banyak menghadapi persoalan. Iya. Guru dan mereka terbuka. Ikut saya.
Jadi kolaborasi lah ya Bu ya. di semua pihak. Iya. Nah, jadi dengan kolaborasi memang apapun ceritanya, masalah apapun pasti bisa akan diselesaikan, baik yang besar, yang kecil maupun yang besar. Kalau memang saling Tanpa mendukung ya. membutuhkan. Ini pertanyaan terakhir saya. Dari semua hal-hal yang sudah kita bicarakan pada pagi menjelang siang hari ini Bu, kira-kira pelajaran apa lah yang Ibu bisa ambil gitu? Artinya apa kira-kira yang Ibu anggap penting gitu untuk Ibu, atau dari pengalaman Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi? Apa yang lebih tinggi ya, lebih menonjol gitu? Satu kesimpulan yang bisa diambil, tiap ada kata dan Pastinya hidup pasti ada masalah. Mati makan tidak masalah. Iya. Kenal biasa saja kalau ada masalah. Saya orangnya yakin setiap ada masalah ada solusi. Hanya saja bagaimana solusi bisa diambil, ya kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau case-nya begini, siapa yang mau kita ajak bicara? Jadi kemudian sepanjang pengalaman saya yang saya alami, asal kita bisa hidup bersama, semua bisa. Hidup bersama. komunikasi yang baik itu ya. Tidak tatap muka, jangan belak-belakan. Jangan di hadapan A, belakang B. Tambah persoalan ya Bu ya. Kalau kita berdepan seperti ini, kemudian kita kalau tidak suatu hari Satukan persepsi. putuskan persepsi sehingga muncul kesepakatan. Sepanjang kesepakatan Baik. Saya cukup senang dengan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses. Amin. Dan sekolah Ibu ini semakin sukses di mata masyarakat, juga di mata setiap orang yang melihatnya. Terima kasih buat waktunya Ibu. terima kasih. Iya, selamat pagi menjelang siang.